adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 11 Desember 2022, hari Minggu ketiga Advent, hari Minggu Gaudete, hari Minggu Gembira. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersuka cita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita mempunyai 4 macam lilin pada masa Advent. Ada namanya lilin Advent yang dilingkari oleh cemara berwarna hijau dan juga beberapa bunga berwarna merah. 3 berwarna ungu dan 1 berwarna pink atau merah muda. Minggu ini pakaian imam, kasula dan stolanya berwarna pink. Demikian pula lilin yang dipasang berwarna pink, yang menggambarkan sukacita, gembira, bahagia. Kenapa? Natal semakin dekat, kelahiran Yesus semakin dekat. Dan juga kedatangan Yesus kedua kalinya juga diharapkan semakin dekat. Hari ini kita mendengarkan
kisah tentang Yohanes Pembaptis yang digambarkan oleh Yesus. Bagaimana Yohanes Pembaptis sudah disiapkan oleh Allah untuk membuka jalan bagi Yesus. Dan benar dia telah melakukannya dengan mengatakan, luruskanlah jalan Tuhan. Aku harus semakin kecil, Yesus harus semakin besar. Dan bagaimana reaksi Yesus? Camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes. Itulah kedudukan Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yesus mengapresiasi Yohanes. Dan kita dilahirkan juga sebagai Yohanes pada zaman kita, yang mempunyai tugas untuk membuka jalan. Nah, bagaimana caranya membuka jalan? Kalau sebagai orang tua kita membuka jalan cinta kasih suami istri, kemudian melahirkan anak-anak kita, merawat anak-anak dengan penuh kasih, menyediakan tempat yang aman dan nyaman dalam keluarga, memberi tatanan nilai rohani dan jasmani, dan mengajak mereka untuk senantiasa melaksanakan kasih, tahu adat dan tahu diri, tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan luruskanlah jalan Tuhan. Mereka kemudian kita persiapkan untuk menatap hari esok mereka dengan memperhatikan talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Orang tua mendorongnya. Bagi anak-anak yang mempunyai mimpi menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati, orang tua memberi tunjangan, membantunya, mendoakannya senantiasa. Demikian pula anak-anak yang tidak ingin menjadi imam, tetap menjadi kader dalam gereja kita. Dan orang tua harus support apa yang mereka rancangkan dan inginkan dalam menghadapi hari esok. Dan orang tua selalu menanamkan nilai-nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, keterampilan, dan juga kemandirian agar anak-anak yang bersangkutan siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan sebagai seorang pengikut Yesus. Kalau kita sebagai seorang guru, ya mendidik, mengajar, memberikan teladan. Kalau kita sebagai dokter, merawat, melayani para pasien, memberikan obat-obatan agar mereka yang sakit dapat disembuhkan. Bagi para penegak hukum, menekankan tentang keadilan dan cinta kasih. Inilah kalimat yang berarti luruskanlah jalan Tuhan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Maka kita mempunyai harga diri, yaitu sebagai seorang profesional. Konsep sebagai seorang beriman seperti Yohanes Pembaptis, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Dan kita tidak menggunakan kesempatan untuk memperbesar diri dan mengecilkan Yesus dengan popularitas kita. Ini kesalahan. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang senantiasa bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan, tahu di mana kita duduk, di mana kita berdiri. Maka marilah kita merayakan Minggu Gaudete, Minggu Gembira, Minggu penuh dengan sukacita. Dan apa? Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah membuka hati kepada Tuhan agar pertolongan Tuhan benar-benar terjadi, atau kita menutup diri? Kalau kita menutup diri, apapun yang diberikan tidak akan berbuah. Namun, kalau kita membuka hati dan pikiran kita, maka rencana Tuhan akan terlaksana. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dan kita boleh menikmati hari-hari dengan sukacita di dalam Tuhan. Selamat merayakan hari Minggu Advent Gaudete, hari
Minggu Advent Gembira. Tuhan memberkati.